Halo semuanya, selamat datang di podcast Ternyata DKV Sedalam Itu. Perkenalkan, nama saya Alfi. Perkenalkan saya Amanda Putri Amalia. Kami berdua merupakan host kali ini pada Iya. podcast ini. Kami mahasiswa DKV. Saya juga. Kita akan bahas apa, Amanda? Pada kesempatan ini kita membahas tentang DKV itu secara visual itu bagaimana sih sebenarnya, terus juga DKV itu dalam kehidupan sehari-hari itu gimana gitu. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, terus kaitannya dengan budaya mungkin, dengan bagaimana menjalani pekerjaan nantinya ya. Iya. Nah, dan tentunya kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat menarik, yaitu seorang dosen desain komunikasi visual atau DKV, isi Padang Panjang. Yaitu Siapa namanya? Bapak Muhammad Sukri Erwin. Oke, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat menarik, yaitu Bapak Muhammad Sukri Erwin, SDS MSN. Ya. Selamat datang, Pak. Ya, saya sangat menarik ya. Menarik kalian ya. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membahas tentang mengenai DKV. Kita akan membahas judulnya ternyata DKV Sedalam Itu, Pak. Oh ya. Kan hari ini dunia digital semakin luas, orang-orang menganggapannya DKV itu sekedar apa ya Pak? Sekedar menggambar atau sekedar jago desain aja. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya sebenarnya kalau DKV itu nggak harus jago menggambar, banyak juga kok teman-teman bapak yang alumni DKV yang dari awal sampai tamat mereka nggak bisa menggambar ada, tapi mereka kuat dari segi ide banyak juga. Jadi sebenarnya bukan DKV harus pintar gambar nggak, tapi mungkin seni murni harus pintar gambar mungkin. Tapi kalau DKV kayaknya enggak. Apalagi sekarang nih AI merajalela ya. Pasti ada perubahan, orang yang nggak bisa menggambar digantikan dengan AI, tapi dia kuat dari ide mungkin. Bagaimana mendirect atau mengarahkan AI untuk membuat sebuah karya. Mungkin itu lebih bisa bersaing mungkin sekarang ya, daripada lebih kuat menggambar tapi idenya nggak ada. Berarti DKV itu bukan sekedar menggambar, tapi juga ide yang bakal tumbuh di dalam desain tersebut. Ya sebenarnya kan DKV itu menyelesaikan masalah dari sebuah ide. Tapi kalau misalkan cuma kuat di menggambar tapi idenya nggak ada ya percuma, Pi. Kalau DKV sendiri itu kan mengenai visual ya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak mengenai visual tersebut untuk dalam pemecahan masalah? Oke, kehidupan sehari-hari. bagaimana visual memecahkan masalah. Jadi sebenarnya kalau untuk visual itu memang sangat penting ya. Makanya ada yang menganggap misalkan ada anggapan don't just the book by its cover. Padahal kita sebenarnya melihat buku itu dari covernya, sama kayak misalkan melihat sebuah atau seseorang nih terlihat rapi atau tidak pasti dari covernya, pasti dari visualnya. Makanya banyak juga kok orang yang tertipu, misalkan nih kelihatan rapi belum tentu dia sukses. Tapi ada juga kayak misalkan nih nasabah BCA Prioritas misalkan nih, paling dia kebang pakai celana pendek, pakai jepit segala macam, tapi duitnya banyak. Tapi kalau misalkan ada juga yang pakai ala-ala eksekutif, dasinya pakai kemeja jas segala macam, belum tentu duitnya banyak. Tapi kita pasti menilai dari cover sama atau menilai itu pasti dari visual, sama dengan DKV. Kalau misalkan nih visualnya tidak sesuai dengan target audiens, bagaimana itu bisa berjalan? Tapi nggak harus karya DKV itu visualnya bagus. Pasti ada beberapa visualnya sesuai dengan target audiens tadi. Atau pernah lihat ini nggak, iklan atau spanduk atau baliho selamat lebaran, maaf desainer grafisnya masih cuti nih, masih libur nih, maka desain seperti ini. Kan desainnya jelek atau enggak ala-ala tulisan atau enggak tulisan dari Microsoft Word yang ditempel, tapi maksudnya kan sampai mungkin desainnya mungkin lagi malas mungkin, atau benar-benar nggak ada orang mungkin. Tapi dari sebuah ide itu ya Pak? Iya, sama kayak yang penting idenya tadi. Gitu. Terus ini Pak, kan desain komunikasi visual ini kan perdebatannya antara apa? Desain visual dengan pesannya. Pesan gitu Pak. Ya.
desain visualnya, terus pesannya. Pesannya harus tersampaikannya. Itu menurut Bapak gimana? Mana yang harus sebenarnya seimbang kah atau harus lebih dominan dalam DKV itu? Kan orang kadang mempermasalahkan hal tersebut gitu. Pesannya harus tersampaikan terlebih dahulu atau visual yang terlebih. Sebenarnya tadi sudah kita bahas sedikit ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Kalau untuk visual itu biasa relatif. Apakah visualnya bagus atau tidak, yang penting tersampaikan dulu. Karena kuncinya kalau DKV itu mendeliver pesan yang mudah diterima. Kadang ada juga nih, beberapa karya seni yang pemahamannya berbelit-belit. Atau misalkan pemahaman itu kita pikirkan dulu secara matang, lama-lama. Tapi kalau DKV enggak. DKV itu kuncinya secara beberapa detik aja itu orang sudah bisa paham. Sama kayak misalkan kalau kalian bikin sebuah media informasi nih, karya DKV media informasi. Itu pasti akan gagal kalau misalkan setelah orang melihat, orang menanya lagi, ini tentang apa? Ini cara daftarnya seperti apa? Harusnya kan setelah ada media informasi DKV tadi, orang nggak bakalan nanya lagi, ini prosedur seperti apa, ini tentang apa? Harusnya kan nggak seperti itu. Maka yang pertama itu kuncinya target audiens itu paham tentang apa yang kita bikin. Yang penting menyederhanakan informasi lah. Menyederhanakan sebuah ide dari seseorang. Ya, biar targetnya bisa paham lebih mudah. Sampaikan. Kalau selain visual Pak, DKV ini kan dekat dengan teori visual budaya dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak wawasan apa saja yang penting dipahami sebagai mahasiswa agar DKV ini fokus pada tampilan desain saja? Oke, sebenarnya kalau DKV ini cangkupan keilmuannya banyak. Karena kita memahami ada psikologi di situ, ada marketing di situ. Jadi bagaimana biar lebih mudahnya mahasiswa lebih paham. Yang penting mahasiswa bisa menempatkan diri atau melihat sebuah masalah itu dari berbagai perspektif. Contohnya nih ketika target kita sebagai anak-anak, kita bisa memposisikan diri sebagai anak-anak. Atau misalkan target audiens kita seorang ibu-ibu nih, kita juga memposisikan diri sebagai ibu-ibu. Apa sih yang disukai sama ibu-ibu, apa yang tidak disukainya. Jadi biar lebih gampangnya mengolah visual, kita bisa memposisikan diri kita dari berbagai perspektif. Semua itu dirangkum. Misalkan nih kita merancang apa ya? Katakanlah iklan rokok misalkan, bukan iklan rokok ya, iklan apa ya, kesehatan. Mungkin wajah mungkin. Ya mungkin kayak skincare mungkin ya. Skincare. Pasti kita harus memposisikan diri sebagai yang pengguna skincare mungkin, atau sebagai produsen mungkin, atau sebagai yang mungkin yang mendukung atau kontra mungkin yang ada kontra dengan skincare nih. Kira-kira perspektifnya seperti apa? Itu yang mungkin kita minimalisir. Terus melihat skincare tadi ya Pak. Misalnya kita ke minimarket, bagaimana kita melihat posisi skincare kita itu di minimarket tersebut atau toko skincare tersebut, visualnya nampak sama orang mungkin ya Pak ya? Ya, misalkan diposisikan mungkin di tempat-tempat yang strategis, mungkin memposisikan lampunya mungkin. Sama contohnya kayak misalkan Kinder Joy atau produk anak-anak itu biasanya pasti ditaruh di bagian bawah. Ya. Agar apa? Agar anak-anak lebih gampang mengambil. Nggak mungkin taruh di bagian atas. Iya. Berarti di kafe memang sejauh itu mencakup ya? Iya, sampai ke sana harusnya. Berbagai perspektif yang mereka hadapi. Contohnya kalau misalkan packaging nih, packaging untuk anak-anak, apa sih yang packaging buat anak-anak? Apa sih yang bisa pembeda untuk anak-anak? Apakah dari warnanya mungkin, atau dari produknya mungkin, dari keunggulannya dan macam-macam. Jadi riset di kafe masih jauh itu. Ya, yang penting kuncinya bisa memposisikan diri. Berarti saat ini kan Bapak punya bisnis nih Pak ya? Dari mana tahu? Tahu dari mana kalian? Sebelum itu saya cari tahu dulu apa ini Bapak. Okay. Kalau boleh tahu tantangan apa nih yang di dalam bisnis Bapak itu mempromosikannya kepada orang lain? Kan itu termasuk ranah di kafe Pak ya? Bagaimana visual ininya? Bisnis Bapak yang mana kalian tahu? Dari bidang apa? Yang ini, yang sekolah, fotografi. Oke, gini, kita bicara sekolah dulu. Kalau sekolah itu biasanya targetnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang punya anak lah, mungkin dari 30 atau 40 ke atas. Biasanya kita mempromosikan itu ke
sekolah-sekolah atau ke sekolah-sekolah biasanya ada waktu-waktu tertentu. Contohnya mungkin ketika terima rapor mungkin orang tuanya ada mungkin, atau kalau misalkan ke grup WA mungkin nih, atau ke ibu-ibu arisan mungkin nih, yang suka arisan atau yang suka ngumpul di daerah tersebut, itu bisa kita sosialisasikan karena targetnya sesuai. Atau bisa ke sosial media, ibaratnya kalau sosial media cakupannya mungkin ke ibu-ibu atau ibu-ibu muda yang hobi atau yang melek sosial media, bukan ibu-ibu yang 40 ke atas mungkin nih, yang nggak aware lagi tentang sosial media. Mereka tahu, cuman mereka mungkin nggak percaya mungkin atau segala macam. Nah, kalau untuk mempromosikan bisnis apa tadi satu lagi? Fotografi. Kayak foto, gimana foto? Kalau foto itu lebih ke perjalanan sih biasanya, karena branding diri sendiri Bapak kan memang sama fotografer dari dulu nih, jadi semakin banyak kenal orang, kita bagikan sosial media segala macam, aktif di sosial media. Kalau kita seorang fotografer pasti orang lebih percaya. Dan kalau misalkan bisa ada satu lagi yang kayak papan bunga, nah itu biasa promosinya ada papan bunga nih, pasti orang yang melek-nya itu melek sosial media. Ya, kita dari DM mungkin nih, atau dari feedback tag mungkin nih, tag orang yang beli atau yang pesan atau segala macam. Tapi dengan catatan gambar yang di-upload itu harus eye catching atau harus estetik. Karena kalau misalkan estetik pasti orang lebih bagus nih, tertarik nih, bagus nih, walaupun sebenarnya papannya biasa aja sih. Tapi memposisikan fotonya itu bagus, jadi seolah-olah produknya eksklusif. Tergantung target, tetap tergantung target. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Apa sih saran dari Bapak untuk mahasiswa seperti kami nih ketika sudah lulus tuh bagaimana menghadapi dunia kerja? Bagaimana menghadapi dunia kerja? Iya. Jangan seperti kalian lah. Ya, sebenarnya bagaimana menghadapi dunia kerja, tips khususnya itu kalau secara skill DKV itu sebenarnya nggak ada. Di dunia kerja itu yang paling penting itu bagaimana daya tahan kalian. Daya tahan dalam artian siap dicaci maki, siap disusahkan, atau siap apalah ya, maksudnya itu hal-hal yang nggak terduga lah. Dimarahin mungkin nih, revisi segala macam, itu belum apa-apa kalau misalkan ada di kampus. Atau mungkin ada rekan kerja yang suka sikut-menyikut mungkin nih, atau ada kita merasa ada di beban terlalu banyak, padahal memang dunia kerja itu seperti itu. Apalagi kalau misalkan nih di dunia swasta ya, atau apalagi kalau swasta pasti tekanannya beda. Terus kalian jangan terlalu termakan dengan info-info di sosial media. Contohnya nih, misalkan gaji UMR di Padang misalkan sekian, sementara ketika kalian ada di dunia kerja setengah dari UMR nih, atau di bawah UMR nih. Banyak juga kok yang sekarang yang Bapak lihat, banyak yang milih nganggur daripada kerja. Karena alasannya ini gengsi di tempat kerjanya, atau alasannya nggak sesuai UMR lah, nggak di bawah dia bawah UMR lah atau segala macam, dan mereka rela lebih memilih nggak kerja. Itu sebenarnya salah sebenarnya. Karena kalau UMR itu kan tidak bisa disamaratakan, dalam artian nih, mungkin bisa disamaratakan kalau misalkan di instansi besar. Tapi kalau di wilayah swasta pasti ada grade-grade-nya, nggak mungkin swasta itu sama semua. Di wilayah DKV ya Pak ya? Ya, Kita bisa kalau misalkan nggak mau kerja ya di rumah aja lah. Kalau nggak buka lapangan kerja sendiri. Terus yang penting jangan baper. Ya. Poin pentingnya itu. Yang baper yang penting. Tapi kalau untuk skill itu biasa bisa di-upgrade. Contohnya nih, ketika Bapak sempat kerja di sebuah toko roti ya. Di job desk Bapak itu sebenarnya desain grafis, baik foto atau bikin media promosi segala macam. Tapi ketika di lapangan kerja Bapak sampai ini kok menghias kue, nyelesain pesanan dalam misalkan tagihan, invoice dan segala macam, sampai ke kalau untuk untuk skill DKV-nya, Bapak waktu kuliah paling males bikin packaging. Kenapa Pak? Ya malas saja, malas sih bikin packaging. Mungkin bisa lebih detail ya, mulai dari ukuran dan segala macamnya. Tapi karena ada di dunia yang butuh packaging, mau nggak mau harus belajar.
mau nggak mau harus diselesaikan. Tapi yang penting itu kita harus siap untuk mengerjakan di job desk di luar job desk asli, apalagi struktur swasta ya. Berarti dari situ skillnya terus nambah Pak ya karena Ya lama-lama pasti nambah skill. Karena kita di ruang lingkup itu semua Ya yang penting mau belajar, mau belajar. dan mau bekerja. Jangan misalkan terlalu banyak kerja, rasanya gaji nggak sesuai, jangan. Namanya apalagi fresh graduate ya, pasti harus ada waktu batu loncatan. Kita ngambil kesimpulan bahwasanya DKV tidak mencangkup soal menggambar aja, tetapi mencangkup perihal bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana kita ke depannya di dunia pekerjaan, bagaimana kita bakal nantinya bekerja, dan di pekerjaan di dunia di kafe itu kita bakal belajar sendirinya ilmu-ilmu baru. Terima kasih Bapak Muhammad Syukri Erwin Ya. telah berkenan hadir dalam podcast